akan beribadah bersama, masih tetap di dalam rumah masing-masing. Kita akan bernyanyi, mendengarkan firman bersama-sama. Hari ini bersama dengan Tante Heni dan Om Timbo, kita akan bersama-sama beribadah dan kita akan mulai dengan mengatakan, saya dengar panggilan Tuhan untuk beribadah bersama dengan teman-teman di rumah masing-masing. Kita nyanyikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawab kita? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, apa jawab kita? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, oh kiranya, oh kiranya. Kenapa? Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun kami tetap beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Bapak berkati teman-teman kami, biarlah mereka juga boleh merasakan sukacita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami, berkati firman yang akan kami dengar. Biarlah semua itu menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di dalam namamu ya Bapa, kami berdoa. Amin. Ya, kalau kita mengatakan bahwa kita bersaudara, saling mengasihi, saling mengampuni, karena itu kalau kita mengingat saat ini, oh ya, dulu aku pernah melakukan sesuatu yang gak baik terhadap temanku. Ada kata-kata yang keluar yang menyakitkan hati mereka. Lupa minta maaf. Lupa. Aku juga lupa untuk memaafkan kesalahannya. Nah teman-teman, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kita nyanyikan lagu itu. Tuhanku, bila hati kawanku, Tuhanku, bila hati kawanku terluka
Kami mau dengar firman-Mu saat ini. Bapa, berfirmanlah, kami mau mendengar. Bukalah hati kami, terangilah hati kami dengan firman-Mu, supaya apa yang keluar di dalam kehidupan kami sehari-hari adalah firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tante Heni akan membacakannya buat kita semua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, membaca dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Teman-teman, pernah melihat orang sombong belum? Gaya jalan orang sombong itu seperti apa? Sejujurnya kita kalau melihat orang sombong, maka orang sombong itu kalau jalan itu tidak menghadap ke depan atau menunduk. Tetapi kalau orang sombong jalan itu kepalanya menghadap ke atas. Kenapa? Aku tidak level sama yang ada di samping-samping dan yang ada di sekitarku itu. Orang sombong kalau cerita, maka ceritanya tidak cerita yang biasa-biasa. Ceritanya itu pasti akan cerita yang setinggi langit. Misalnya, kalau orang sombong itu ditanya gini, selama pandemi COVID-19 ini, kita diminta untuk belajar di rumah. Kamu gimana? Maka orang sombong itu akan mengatakan, kalau belajar di rumah itu biasa. Aku dan keluargaku belajar, bekerja, beribadah tidak lagi di rumah. Lalu di mana? Di bulan. Tidak ada orang. Kami aman. Kenapa? Aku ini kan lebih hebat dari kalian. Orang sombong kalau bercerita, maka dia akan bercerita berlebih-lebihan. Hanya untuk apa? Untuk mengatakan bahwa dirinya itu paling hebat, paling utama. Pokoknya paling oke.
Kalau ditanya bagaimana kamu mencegah penyebaran COVID-19, saudara-saudara, mungkin kita akan mengatakan ya rajin cuci tangan, pakai masker, rajin membersihkan rumah, membersihkan halaman. Itu kalau kita. Orang sombong akan mengatakan, oh dalam rangka kami melakukan pencegahan COVID-19, maka rumah saya, wah gitu ya kalau orang sombong, dilindungi dengan peralatan yang canggih. Peralatan apa? Peralatan yang setiap saat mengeluarkan cairan disinfektan. Rumah saya itu dikelilingi, setiap menit keluar cairan disinfektannya. Supaya apa? Supaya rumah kami bersih. Itu orang sombong. Yang diceritakan, yang selalu dikatakan adalah mau menunjukkan, nih aku hebat. Ingin dapat pujian, ingin dapat kehormatan. Karena itu selalu mengutamakan aku harus di atas segala-galanya dibandingkan yang lain. Suka pamer. Ingin mengatakan aku satu-satunya yang punya segala-galanya. Yang lain tidak punya seperti yang aku miliki. Orang sombong juga sulit untuk minta maaf kalau salah. Orang sombong juga tidak bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang. Teman-teman, suka enggak punya teman orang sombong seperti ini? Nah, pasti kita akan segera mengatakan, gak mau Tante Heni. Kenapa? Orang sombong itu nyebelin. Kenapa? Bikin telinganya gatel dengar ceritanya. Bikin matanya itu capek lihat gayanya. Kenapa? Orientasi hidupnya selalu pada dirinya sendiri. Maka kita akan dengan sangat jelas, tegas mengatakan, tidak suka. Lebih baik tidak punya teman seperti dia. Lebih baik gak kenal ketimbang sebel, hatinya tidak tenang. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Nasihatnya apa? Ayat ketiga mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ayat 4 mengatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus mau menasehatkan kepada kita, menasehatkan kepada jemaat di Filipi untuk apa? Untuk jangan sombong. Jangan cari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ini adalah tipe orang sombong. Yang dicari adalah kepentingan diri sendiri. Tipe orang sombong itu seperti apa? Egois. Yang diutamakan adalah kepentingannya sendiri. Yang diutamakan adalah aku mau dilayani. Tapi kalau diminta untuk melayani, maka dia akan mengatakan, oh tidak mau. Minta diperhatikan, tapi dia tidak mau memperhatikan. Rasul Paulus mengatakan, hati-hati. Jangan sombong. Jangan egois. Nah, saudara-saudara, kenapa ya orang kok tidak boleh sombong? Apa hanya sekedar ya jadi tidak punya teman? Apakah hanya sekedar itu? Kalau kita perhatikan saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi itu untuk tidak sombong, tidak egois. Kenapa? Rasul Paulus melihat rupa-rupanya kesombongan, keegoisan adalah peluang untuk merusak, menghancurkan sebuah persekutuan atau hidup bersama.
orang menjadi orang sombong itu boleh atau enggak? Hati-hati, Rasul Paulus mengatakan begitu. Karena apa? Karena itu bahaya yang menyebabkan persekutuan kita menjadi hancur. Ketika ada orang yang sombong, maka orang yang lain akan mengatakan, aku enggak mau bergaul lah. Kalau mau ibadah, ada dia, aku enggak mau lah. Rasul Paulus mengatakan ini bisa menyebabkan kehancuran sebuah kehidupan bersama, menghancurkan sebuah persekutuan, menghancurkan sebuah keluarga. Rasul Paulus melihat itu di dalam jemaat di Filipi. Ada potensi kesombongan, keegoisan yang berupaya untuk mencari popularitas diri, kesenangan diri, kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus mengatakan hati-hati ini. Karena semua ini bisa menghancurkan kehidupan persekutuan yang selama ini dibangun. Nah, ini menarik saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika kita bicara soal kesombongan, bukan hanya membuat orang jengkel, bukan hanya membuat orang menjauh dari dia, tetapi juga merusak sebuah persekutuan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dan memberikan nasihat untuk tidak sombong. Dan Rasul Paulus juga mengatakan nasihat yang lebih penting untuk menjaga sebuah persekutuan, untuk membangun sebuah kebersamaan. Ayat 5 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, ada hal yang perlu kita lihat, bagaimana kita hidup bersama. Rasul Paulus memberikan sebuah teladan, sebuah contoh yang harus kita ikuti. Siapa itu? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam ayat yang kelima Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memberikan nasihat, teladan siapa yang harus kita ikuti adalah teladan Kristus Tuhan kita. Nggak ada yang lain. Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, di sana ditunjukkan Yesus Kristus itu seperti apa. Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang punya segalanya, yang punya langit dan bumi dengan segala isinya, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Punya kuasa yang besar, melakukan banyak hal, sanggup mengerjakan semuanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus demi melakukan kehendak Bapanya, menyelamatkan kita, saudara dan saya. Yesus Kristus tidak menggunakan kuasanya yang besar, tidak menggunakan kedudukannya, tetapi dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib supaya kita selamat. Mari saudara coba bayangkan, kalau kita punya kuasa yang hebat, kita jadi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan mengatakan, kalau Tuhan Yesus sanggup menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, ya menyelamatkan manusia, cukup berfirman saja, dihapuskan dosa. Toh punya kuasa. Yesus sanggup melakukan apapun, pakai kuasanya. Kita akan mengatakan, ketika Yesus menyelamatkan manusia, dia bisa pakai kuasanya, dia bisa pakai firman-Nya untuk menyelamatkan kita. Tapi dia memilih untuk merendahkan hatinya, menjadi sama dengan manusia. Rasul Paulus mengatakan begini, kalau kita mau hidup bersama, maka yang harus kita lakukan contoh Yesus. Apa itu? Bukan sombong, bukan egois. Di Taman Getsemani kan Yesus berdoa, Bapa kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh jangan salib, itu kan Yesus katakan. Tetapi Yesus sekali lagi mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Yesus merendahkan hatinya untuk menyelamatkan manusia.
Dan Rasul Paulus mengatakan kita harus mencontoh dia, menghapus, mengurangi, mengubah kemanusiaan kita berupa kesombongan, keegoisan, dan kita terus belajar dari hari ke hari sama seperti Yesus yang rendah hati, yang tidak sombong, yang tidak egois. Sama seperti Yesus yang tidak membicarakan kepentingannya sendiri, tetapi dia mengutamakan kepentingan kita, keselamatan kita, dan kehendak Bapaknya. Hari ini kita diajar untuk rendah hati, karena ini menyelamatkan persekutuan, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan persahabatan dan pertemanan kita. Kepentingan bersama itu harus menjadi yang utama. Tante Heni mendengar dan melihat di televisi beberapa waktu yang lalu ketika pandemi COVID-19 ini mulai ada di Indonesia. Seorang anak sekolah dasar usia 9 tahun datang kepada ibunya. Dia bawa celengannya yang isinya banyak koin, dan dia mengatakan, "Ayo Bu, antar saya. Kemana? Saya ingin kasih uang tabungan saya ini untuk membeli baju APD bagi para medis. Sedikit, tapi saya ingin berbagi dengan mereka." Uangnya berapa teman-teman? 400.000. Tante ini bayangkan, dia menabung untuk apa? Mungkin dia membayangkan, aku nabung mau beli mainan yang bagus, yang seperti yang kuinginkan. Aku nabung karena aku ingin beli tas yang baru nanti kalau tahun ajaran baru. Aku ingin beli baju baru dan sebagainya. Tapi ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, dia memilih memberikan tabungannya untuk membeli pakaian APD bagi para medis. Tante Heni melihat ini bukan hanya sekedar memberi bantuan, bukan hanya sekedar memberi, tetapi Tante Heni melihat ada kerendahan hati yang dipunyai. Meninggalkan kepentingan egonya sendiri. Untuk apa? Untuk memberikan pakaian APD bagi para medis supaya mereka selamat, menolong orang-orang yang positif terkena COVID-19. Teman-teman, kita bisa melakukan hal yang sama. Merendahkan hati di tengah situasi yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Kurang lebih 2 bulan, kita sudah tidak pergi ke sekolah, tidak bisa main keluar, hanya bisa main di rumah, tidak bisa pergi ke gereja, beribadah di gereja. Kita hanya belajar di rumah, bermain di dalam rumah. 2 bulan. Mungkin kita akan mengatakan, sudah mulai bosen, kangen sama teman-teman. Keponakan Tante Heni menulis sebuah surat. Dia mengatakan tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kangen sama teman-teman di sekolah. Pingin sekali sekolah. Keinginan yang besar itu bisa kita lakukan. Bosen no, ya keluar saja main ke tempat tetangga. Bosen no, ya sekolah aja, ke gereja saja. Kalau kita egois dan kita sombong, enggak apa-apa, mau yang penting kan aku sekarang sehat, aku bisa pergi kemana-mana, enggak apa-apa, aku ini kan anak Tuhan, mesti dilindungi. Kalau kita sombong, maka kita tidak jadi berkat. Tapi kita memilih mengatakan, bosan, di rumah terus, tidak ketemu teman, tidak ketemu teman segereja, bosan memang. Tetapi saya mau berkorban untuk itu. Kenapa? Karena saya juga mau menyelamatkan orang lain. Kalau saya tidak pergi, saya ada di rumah, maka saya juga mencegah
penyebaran COVID-19. Saudara-saudara, itu bagian dari kita mengendalikan keinginan dan kepentingan kita demi kepentingan bersama. Kerendahan hati mari kita tunjukkan di dalam hidup kita. Tidak bicara soal aku, tapi bagaimana kehidupan itu menjadi indah dalam kebersamaan. Saling melayani, saling melengkapi, saling mengasihi, saling mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Kita sudah dengar firman bahwa kita dipanggil untuk menyatakan sama seperti Kristus yang merendahkan hatinya untuk melayani kita. Kita pun dipanggil untuk merendahkan hati kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari bersama-sama kita akan mengatakan, saya mau berhati-hati menggunakan telinga, mata, mulut, tangan, kaki saya. Karena Tuhan yang di surga melihat kita dan apa yang kita kerjakan adalah bagian dari kita memuliakan namanya. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, kita mengatakan, aku mau belajar untuk menjaga hidupku, merendahkan hati untuk melayani Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Karena itu mari kita berjanji kepada Tuhan, kita mau hidup di dalam kerukunan satu dengan yang lain. Aku tidak mau sombong, aku tidak mau egois, tapi aku mau hidup di dalam cinta kasih, rukun satu dengan yang lain. Aku mau menyaksikan itu kepada orang di sekitarku. Kita akhiri ibadah kita mau menyanyikan rukun cinta satu sama lain. Tunjukkan
ya. Tunjukkan itu dalam hidup sehari-hari. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.